wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ghuslil arakibi, utawi iki iku bab menjelaskan tentang membasuh pira-pira otot kemiren utawa kencet otot kemiren. Haddasan ritani naing kita Abu Bakar sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad qala ngendika sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah Ali bin Muhammad haddasan ritani naing kita sapa Waqi an Sufyan an Mansur an Hilal bin Yafid an Abi Yahya, saking Abi Yahya an Abdullah bin Umar qala ngendika Abdullah bin Umar ra'a weruh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul kauman ing kaum yatawadhauna kang padha wudu sapa kaum wa aqabuhum hale utawi pira-pira mata kakine kaum to polok-poloke kaum iku taluhu iku ora kewasuh utawa taluhu isih utuh apa aqab ora terbasuh dengan air apa aqab. Faqala mongko ngendika Nabi wailun celaka lil aqab tumraping mata kaki minan nar saking gunung neraka. Asbihu nyempurnakno sira kabeh al wudu'a ing wudu. Bab menjelaskan tentang hukum membasuh mata kaki. Riwayat dari Abi Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad diceritai oleh Waqi dari Sufyan, dari Mansur, dari Hilal, dari Abi Yahya, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, satu saat Rasul itu melihat kaum pada wudu tetapi mata kaki mereka itu tidak kena air. Sehingga Nabi tegur, celaka bagi mata kaki yang tidak kena basuhan air. Itu nanti bisa jadi masih bisa disentuh oleh api neraka. Artinya apa? Anggota wudhu yang memang harus dibasuh oleh air wudhu itu harus kena basuhan. Kalau tidak, itu nanti bisa menjadi sebab api neraka masih bisa masuk. Dalam hal ini disimpulkan membasuh polok kaki atau mata kaki itu sesuatu yang wajib. Karena ancaman Nabi itu mata kaki yang tidak terbasuh oleh air itu bisa kena sentuhan api neraka. Dari hadis ini pula
diberikan pemahaman atau bisa ditarik pemahaman bahwasanya membasuh mata kaki kemiren, karena kemiren itu bagian dari kaki yang harus terbasuh, maka harus kena air semua. Ojo sampai ada sing ketinggalan. Sehingga karena mata kaki itu kan masing-masing orang ono sing kakinya tumitnya itu lincip, ono sing tumitnya itu agak gemukan sehingga orang duwe kencet. Itu ndak masalah. Nah, mungkin karena orang Arab sebagian itu dulu kencetnya itu tipis-tipis sehingga karena kencetnya itu tipis-tipis bisa jadi air itu ndak bisa nyambung. Kecuali kalau orang yang kencetnya tebel itu bisa jadi ketika membasuh asal masuk kaki ya kena. Tapi bagi mereka yang mungkin kencetnya itu agak lekok, agak mendelep, itu bisa jadi dengan 1-2 kali basuhan air tidak masuk. Nah, disinilah sehingga polok kaki sing memang rada ndelesep, sing upamanya polok mata kakinya itu tipis, ini harus hati-hati dalam wudhu, harus disempurnakan. Air harus sampai mengenai mata kaki itu sendiri, jangan sampai tidak kena mata kaki, sebab mata kaki itu bagian dari yang harus kena air, kecuali nanti upamanya kondisinya itu memakai muzah khuffin bahasa Arabnya atau sepatu selop, itu mungkin tidak harus kena air, itu cukup menggantinya dengan mengusapkan muzah atau sepatu selop tadi itu apabila orang mukim dibolehkan mengusap selop atau sepatu selop tadi itu selama sehari semalam. Tapi bagi orang bepergian boleh 3 hari 3 malam tanpa membasuh kaki. Tapi syaratnya sepatu ini mau dinggo terus. Orang Arab itu kan punya kebiasaan ya, karena mereka gurun panas, jadi ya turu ya dinggo sepatu, tapi bukan sepatu terlalu tebal, ndak. Oke, itu dipakai terus itu, baik waktu tidur maupun dalam keadaan biasa itu dipakai. Ya karena mungkin daerahnya daerah pasir sehingga dia harus pakai itu terus. Itu upamanya berwudu tidak melepas itu ya ndak apa-apa, cukup diusapkan di atasnya pengganti membasuh kaki. Kalau lagi dalam keadaan tinggal di rumah, kebolehan itu cukup sehari semalam. Tapi kalau lagi bepergian bisa 3 hari, bisa 3 malam. Itu apabila mau wudu, dan ketika wudu pertama wudu sempurna. Nah, wudu berikutnya, makna wudu sempurna itu ya kakinya terbasuh dulu, baru nganggo sepatu. Engko upamane batal wudu lagi ndak usah dicopot, cukup diusapkan di sepatunya, ndak apa-apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan nyritani naing kita sapa Muhammad bin Sabbah, haddatsana Abdullah bin Rajza al-Makki an Ibni Ajlan wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Yahya bin Sa'id wa Abu Khalid al-Ahmar an Muhammad bin Ajlan an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Salamah qala, ngendika Abi Salamah, ra'aitu werro ingsun Aisyah ta ing Aisyah. Ra'at maaf. Ra'at weruh sapa Aisyah tu Aisyah Abdurrahman ing Abdurrahman
wa wati Abdurrahman niku ya tawadhu wudu sapa Abdurrahman. Faqalat mongko ngendika Aisyah asbig nyempurnakno panjenengan al wudu ing wudu fa inni temen ingsun niku samitu krungu ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul yaqulu hale ngendika Rasul wailun lil araqib celaka bagi pira-pira apa otote tungkak sing ora kewasuh minan nar saking kono neraka. Artinya hadis yang kedua ini menguatkan hadis pertama cuma melewati Aisyah. Dari Sa'id bin Musa Sa'id dari Abi Salamah beliau mengatakan Sayyidatina Aisyah itu satu saat pernah melihat Abdurrahman wudu. Sebelum selesai wudunya oleh Aisyah Abdurrahman diingatkan, ya Abdurrahman, kalau jenengan wudu tolong sempurnakan basuhan kakinya. Sebab saya pun dengar dari Nabi mengatakan celaka bagi kaki yang tidak kena basuhan air. Biasanya kaki yang kelewatan itu adalah di polok atau di bawah mata kaki itu, di dekilan, di dekokan mata kaki itu biasanya tidak kena air. Maka itu tolong perhatikan. Itu Aisyah ngilingna Abdurrahman. Ini juga memberikan makna yang sama dengan hadis yang pertama tadi, bahwasanya membasuh kaki itu adalah bagian dari rukunnya wudu, tidak boleh tertinggal. Upamanya tertinggalnya itu wis kering. Contoh upamanya ada orang wudu kira-kira telat 7 menit. Ini kalau masih ada basah, ada yang kering dari itu kaki, maka segera dibasuh dengan air. Sebab kalau tidak dibasuh dengan air, itu nanti wudunya tidak sah. Selama masih basah bisa disusuli. Tapi kalau umpamanya dia habis wudu terus air wudunya sudah kering, cuma dia ragu-ragu, saya tadi itu wudunya sempurna apa tidak. Kalau meragukan seperti itu, maka kembali kepada hukum asal. Asalnya urung masuk berarti ya belum sempurna, mengulang lagi. Itu kalau dia meragukan kesempurnaan basuhan air. Pamannya sudah selesai wudu, terus ada jeda waktu 10 atau 15 menit, dia teringat, saya tadi itu kok kayak ada yang kurang dari wudu saya. Pamannya begitu, ada yang kekurangan. Sementara air wudunya sudah kering. Sebab syarat wudu itu diantara rukun wudu itu adalah muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Artinya apa? Ketika membasuh muka, sebelum muka ini kering, membasuh tangan. Sebelum tangan ini kering, sudah membasuh sebagian kepala. Itu namanya muwalah. Artinya kalau tidak muwalah, wudunya itu tidak sah. Pamane membasuh muka nonggone Tegal, engko mbasuh tangan nang Cirebon, engko mbasuh sebagian kepala nang Indramayu, engko mbasuh kaki nang Jakarta.
Nah, itu tidak boleh kalau gitu. Sebab syarat sahnya wudhu itu harus muwalah, berkesinambungan. Makna kesinambungan itu sebelum kering dari anggota yang dibasuh baru harus membasuh anggota berikutnya. Tapi kalau udah kering, ya tidak namanya tertib, tidak namanya muwalah, tidak namanya muwalah. Itu kalau kondisi hawa yang cukup. Tapi kalau umpamanya hawanya saking panasnya, habis masuk kering, nah, beda lagi kalau demikian, tidak apa-apa. Umpamanya di daerah yang sangat panas, begitu wudhu lagi masuk muka, begitu dibasuh langsung kering, tangan orang kebasuh, tidak masalah kalau begitu. Standarnya di daerah yang normal itu muwalah. Kudu muwalah, kudu tertib. Nah, tertibnya itu bisa tampak, bisa tidak tampak. Makna tidak tampak itu bisa dikira-kira. Pamane jenengan nyebur di kolam renang niat wudhu langsung plung, wis kebasuh kabeh, sah wudhune. Ora usah disik-isik lagi, ndak perlu. Karena begitu nyemplung nang kolam renang ya berarti udah kebasuh. Nah, itu sah wudhunya. Tertibnya bagaimana? Tertibnya itu muqaddar, terkira-kirakan, sah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani tanina ing kita sapa Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib. Haddatsani tanina ing kita sapa Abdul Aziz bin Mukhtar. Haddatsana salah Nabi an Nabi Hurairah anin Nabi saking Nabi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Wailun utawi wail kerusakan lil aqab kedue pira-pira mata kaki minan nar saking gunung neraka. Artinya kaki yang memang harus kena air juga wajib hukumnya, kalau tidak bisa menjadi kena sengatan api neraka. Itu tek 3 hadis hampir sama. Tujuannya. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Ahwas an Nabi Ishaq an Sa'id bin Abi Qurna an Jabir bin Abdillah qala li Jabir bin Abdillah sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul qala yaqulu ngendika Rasul wahilun lil araqib minan nar. Utawi wae celaka iku lil araqib kedue pira-pira otot-otot di kemiren minan nar saking neraka. Artinya yang tidak kena air. Ini sama maksud dari hadis yang kedua dan ketiga. Menguatkan tentang wajibnya membasuh mata kaki di dalam berwudu. Sama konteksnya konteks ancaman. Jadi diancam wailun, itu maknanya rusak, celaka, rusak kaki yang tidak terbasuh oleh air di saat berwudu. Haddatsana Abbas bin Utsman wa Utsman bin Ismail ad-Damashqi. Qala ngendika sapa Abbas bin Utsman wa Utsman bin Ismail ad-Damashqian, dua-duanya orang Damaskus. Haddatsana nyritane kita sapa Walid bin Muslim haddatsana Syaibah bin Ahnab an Nabi Salam al-Aswad an Nabi Saleh Al-Ash'ari haddatsani Abu Abdillah Ash'ari an Khalid bin Walid wa Yazid bin Ubay bin Abi Sufyan wa Syurahil bin Hamnah wa Amr bin As
kullu haula utawi semua iku sahabat yang disebut di atas sami'u iku padha krungu sapa haula min rasul saking Kanjeng Rasul. Kala ngendika Rasul, ngendika atimmu nyempurnakno sira kabeh al-wudu'a ing wudu. Wailun utawi wail iku lil aqab kedue pira-pira mata kaki atau aqab kencat-kencat otot kencat minan nar saking gunung neraka sama. Mata kaki kencatnya, otot kencatnya. Babu maja'a fi ghuslil qadamain. Babu mau tawi iki iku bab menjelaskan barang. Ja'a kang teko apa ma fi ghuslil qadamain dalam membasuh mata kaki loro. Jadi kencatnya itu jenenge akop tungkak. Akop tula polok lorone iku jenenge qadamain. Delamaan loro baik bawah atau atas ya. Fi ghusl qadamain dalam masuk delamaan loro, maaf. Delamaan itu alas kaki ya, maaf. Qadamun itu delamaan maknane. Delamaan itu sing dienggo menapak. Qadamen. Jadi delamaan itu tapakan kaki. Jadi tapakan kaki itu kudu kebasuh. Ngisor. Kalau dhuwur itu dhahirul qadamen. Kalau bawah itu qadamain delamaannya. Delamaan sing dinggon menapak itu namanya qadam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan ritani naing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddasan Abu Ahwas an Abi Ishaq an Abi Hayya qala ngendika Abi Hayya ra'aitu waro ingsun aliyan ing Ali tawaddoa ingkang wudu sapa Ali fa ghasala mongko mbasuh Ali qadamai ing delamaan lorone Nabi ilal Ka'ben tumeka tungkak lorone Kanjeng Nabi. Nabi itu membasuh alas kakinya, qadamnya sampai ke poloknya. Nah, itu alas kaki artinya yang bawah itu wajib terbasuh. Kecuali tadi kalau sepatu atau slop itu yang diusap cukup yang lahirnya saja, bawahnya tidak wajib diusap. Itu kalau pakai sepatu. Tapi kalau kaki telanjang, khufatan itu tidak beralas kaki. Delamaannya ini harus kena basuhan air. Jadi ketika berwudu itu orang mau di dhuwurnya, di dohirnya atasnya saja, tapi bawahnya itu delamaan pun harus kena air. Jangan sampai delamaan itu tidak kena air. Sebab delamaan itu bagian daripada kaki. Kecuali ketika pakai sepatu maka cukup mengusap dohir atasnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Ahwas an Nabi Ishaq an Abi Hayya qala ra'aitu weruh ingsun Rasul aliyan ing Ali tawaddoa kang wudu sapa Ali fa ghasala basuh sapa Ali qadamaihi ing delamaan lorone Ali utawa alas kaki lorone Ali ilal Ka'ben tumeka polok loro. Summa qala nuli ngendika sapa Ali
aradtu ngarepaken ingsun an uriya yen to merohaken ingsun kuming sira kabeh tuhura nabikum ing cara bersucine nabine sira kabeh. Artinya hadis yang diceritakan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, oleh Abu Ahwas, dari Abi Ishaq, dari Abi Khayyah, beliau melihat Sayyidina Ali itu berwudu membasuh delamaannya sambil mengatakan, saya ini memberi contoh kepada kalian cara wudunya Nabi itu ya seperti ini. Artinya delamaan itu bagian yang tak tertinggalkan di dalam wudu, tetap terbasuh sampai ke mata kakinya. Itu contoh yang diperagakan Ali supaya orang yang di sekitarnya weruh, oh ngono to carane Kanjeng Nabi wudu. Itu Ali memberi contoh. Saya memberitahu kepada kalian, ini loh Nabi cara bersuci, cara ambil air wudu, termasuk di dalamnya adalah membasuh delamaan itu tak tertinggalkan. Itu terbasuh juga, tidak ditinggal, hukumnya juga wajib. Haddatsani tanne kita sapa Isyam bin Ammar, haddatsana Walid bin Muslim, haddatsana Haris bin Utsman, an Abdurrahman bin Maisar, an Miqdam bin Ma'di Yakrib, anna Rasul, teman Rasul iku tawadhu awudu sapa Rasul, fa ghasala mongko mbasuh Rasul rijlaihi ing kedua kakine Rasul salasan kelawan 3. Artinya hadis yang kedua tentang membasuh kaki ini teksnya, kalimatnya beda dengan yang pertama. Kalau kalimat yang pertama mengistilahkan qadamain, tapi di sini rijlai, kaki. Jadi artinya membasuh kaki itu bisa jadi cara membasuhnya Nabi itu sampai ke lutut, sebab yang dikatakan kaki itu sampai lutut. Nah, itu menunjukkan kewajiban alal akol, kewajiban minimal wudu membasuh kaki itu minimal sampai mata kaki. Adapun sampai lutut itu adalah sunnah. Sebab Nabi itu juga pernah berwudu sampai kaki ini lutut, itu rijlai, itu dihitung kaki. Berarti sampai sak dhuwure lutut. Itu sebab istilahnya kaki. Yang tadi hadis pertama kedua tadi itu istilahnya qadamaini, delamaan. Itu semua menunjukkan dalil tentang kesempurnaan memasuk kaki itu kalau bisa sampai ke lutut itu sunnah. Sebab banyak hadis riwayat hadis itu hanya cukup pada delamaan dan mata kaki saja. Sing utuh rijlaihi itu hanya satu. Itu saya pernah lihat Nabi kok ngono. Maka hukum menyempurnakan membasuh sampai ke lutut itu sunnah. Yang wajib itu pokoknya alal aqalli minimal delamaane kena, mata kakinya juga kena. Itulah yang disebut membasuh kaki, cukup itu. Tapi kalau ingin sempurna ya sampai itu lutut. Tapi lamun mok tok polok tok utawa sampai mata kaki tok, hukumnya tidak apa-apa, tidak masalah membasuh itu.
Tidak masalah membasuh mata sampai lutut. Jadi sing dimasalahno itu apabila mata kakinya tidak terbasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani ta'ina kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsan ta'ina kita sapa Ibnu Aliyah an Ruh bin Qasim an Abdillah bin Muhammad bin Aqil an Rabi. Qalat ngendika Rabi, ata tekoni ing ingsun sapa Ibnu Abbas. Fasa'ala mongko nakoni ing ingsun an hadal hadis sangka iki hadis. Takni negesi sapa iki Rabi hadisah ing hadis Rabi alladzi dzakarat kan nutur sapa kono Rabi anna rasul iku tawaddu'a wudu sapa rasul wa wasalalan masuk sapa rasul rijlai ing suku lorone rasul. Faqala mongko ngendika Ibnu Abbas, innan nasa setuhune manusia iku abau menolak sapa kono manusia illal husna kejaba ing masuk. Wala ajidu lan ora nemu ingsun fi kitabillah ing dalam kitab Allah ilal masha kejaba ing musab. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi begini. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dari Rabi pernah didatangi oleh Ibni Abbas. Ibni Abbas tanya kepada Rabi tentang hadisnya Rabi bahwasanya Nabi itu berwudu dan membasuh kedua kakinya. Lah Ibnu Abbas berprinsip nek wong itu kebanyakan membasuh kaki itu ya membasuh, tapi nek deleng nonggone ayat kok tembunge masha sikil iku masha ngusap. Atau fenonggone kaki itu disambungkan kepada famsahu biruusikum wa arjulikum. Jadi masalah tentang kaki itu dibasuh apa diusap. Iki nek Ibnu Abbas nek deleng Quran iku famsahu biruusikum wa arjulikum. Wa arjulikum diwaca jar. Nek diwaca nasab wa arjulakum faghsilu wujahakum. Wa arjulakum ngatofene wa arjulakum berarti diwaca nasab melok dibasuh. Nek diwaca wa arjulikum meloke nonggone biruusikum berarti diusap. Ini jadi nek menurut Ibnu Abbas masalah kaki apakah diusap apakah dibasuh. Jare Ibnu Abbas rata-rata wong iku pemahamannya kok kabeh membasuh.
Tapi nek bicara Al-Qur'an, kaki iku lafat wa arjulikum iku ngatofe nanggone biru usikum. Nek ngatofe biru usikum iku masuk famsahu ngusapo kowe biru usikum kelawan kepala ira kabeh wa arjulikum termasuk kaki diusap. Tapi nek warjulakum diwaca nasab iku masuk nanggone wujuhakum ngatofe faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu biruusikum wa arjula. Sing repot wa arjulikum. Nek wa arjulikum diwaca jer, dampak hukumnya iku melu nanggone masalah kepala mengusap. Tapi nek diwaca fathah iki dampak hukumnya melu dibasuh. Ini bahasa Arab. Ini beda fathah iki beda sambungan itu beda arti. Contoh podo-podo iso diwaca ya Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha angin pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadi sangka kawulane Allah sapa al ulama. Tapi nek diwaca innama yasyallahu angin pestine wedi sapa Allah Gusti Allah min ibadi saka kawulane Allah al ulama ulama. Itu dampaknya beda. Itu mau harokat. Karena harokat berbeda hukumnya menjadi beda. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada kata sambungan. Nah, tidak cukup paham bahasa Arab saja, harus dilengkapi dengan memahami kaidah-kaidah bahasa atau namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu yang memahami tentang makna perkata di dalam bahasa. Sebab secara umum contoh perintah itu secara umum adalah menuntut sesuatu untuk dilakukan, tegasnya wajib. Secara umum wong diperintah iku berarti kudu dilakoni. Tapi deleng-deleng dhisik konteksnya apa? Sing perintah sapa? Sing diperintah sapa? Jam perintah piye ini akan berbeda dampaknya. Itu ilmu balaghah. Contohnya kayak pangeran perintah wong. Fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan. Fangfudhu silakan terobos. Burine la tangfudhuna kalian semua tidak akan mampu menerobos illa bisultan kecuali atas izin Allah. Lah, fangfudhu itu kalimat perintah. Artinya kalau kita pahami letterlek iku nek gak dilakoni dosa sebab itu perintah. Padahal perintah itu punya kesan takjis. Takjis itu melemahkan. Sebab sausé kalimat perintah ono kalimat yang lain. Silakan tembus. Tapi kon gak mungkin iso nembus nek gak entuk izine pangeran. Itu perintah pertama itu apa maknanya? Bukan perintah untuk dilakukan, itu perintah yang artinya nggak mungkin bisa. Itu namanya amar li ta'jiz. Sebab kon nggak mungkin iso nembus nek gak untuk perintah izine Gusti Allah. Itu di dalam bahasa Arab itu tidak cukup paham grammarnya, nahwu sorobnya ndak cukup, kudu paham kaidah bahasanya atau bahasa namanya balaghah. Balaghah itu ono namanya belajar bayan ma'ani badek.
Bayan ma'ani badek. Nah itu juga ilmu bayan macam-macam, ilmu ma'ani macam-macam, ilmu badek juga macam-macam. Masih banyak. Terus nanti paham usul fikih itu untuk memahami kalimat-kalimat Arab. Jadi karena Arab kalimat penuh makna, maka harus menguasai grammarnya. Jadi tidak cukup ada orang kok iso paham tentang hukum hanya belajar Quran hadis, itu tidak mungkin. Kalau tidak paham tentang ilmunya tidak mungkin. Sebab nek teks secara teks kalimat itu nanti bisa salah paham. Nah, di sini contohnya kayak ini. Iki diwaca apa iki? Nek diwaca melok fagsilu wujuhakum basuwa wujuhakum ing wajahmu. Wa arjulakum diwaca nasab lan ing sikil-sikilmu. Berarti melok perintah fagsilu. Tapi nek diwaca wa arjulikum iki melu perintah famsahu biruusikum wa arjulikum. Ngusapa kowe nang sirahmu lan nang sikilmu. Berarti sikil iku ora dibasuh tapi cukup diusap. Nah, di situ teksnya. Ibnu Abbas ini nakokno nanggone apa namanya robek priben. Umume wong kuwi mereka membasuh, tapi nek tak deleng nang Quran iki lafat arjulakum iku kok ngatope nanggone rukus, berarti cukup diusap. Nah, daripada maka lebih memilih falsilu, yaitu dibasuh. Sebab nek dibasuh iku otomatis usap juga kena, tapi nek diusap ora kena dibasuh. Apa bedane masuk karo ngusap? Kalau membasuh airnya itu mengalir, itu namanya membasuh. Sampean membasuh muka, iki banyune kudu isih ana mili. Tapi nek ora ngono, diusap muka ndak sah. Tangane sampean telesi, plek, ditelesi ngono tok, terus diusap-usap nang rai, iku ndak sah. Sebab itu namanya mengusap, tidak membasuh. Sebab membasuh itu sifat air harus mengalir. Tapi kalau mengusap cukup basah saja. Tangan dibasahi, diusapkan di muka, itu namanya mengusap. Jadi bedanya mengusap sama ghuslu sama mashu. Kalau ghuslu membasuh dalam pengertian airnya mengalir, tapi kalau mashu airnya tidak mengalir. Airnya itu enggak mengalir, cukup teres itu. Dan nek membasuh sudah masuk kategori ngusap, nek ngusap tidak masuk kategori basuh. Itu bab membasuh. Berbeda dengan sembahyang. Ada istilah sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat yang dilakukan di masjid ikut jenenge tahiyatul masjid, apapun sholatnya. Jenengan nang masjid sembahyang duhur, sholli fardhu Allahu akbar, itu namanya juga tahiyatul masjid, sholat sing menghormati masjid. Tidak harus ada niatan usolli sunnalitahen, ndak. Tapi lamun digek ngono ya ndak apa-apa. Tapi lamun ora sembahyang diniati tahiyatul masjid, tapi nang masjid sembahyang sudah untuk pahalanya tahiyatul masjid. Sebab memang orang di masjid itu disunahkan sholat. Sehingga dengan sholat itu baik fardu atau yang lain sudah mendapat pahala menghormati masjid dengan sholat. Itu bedanya begitu. Memang tidak ada secara khusus dari Nabi itu usolli sunnalitahin, tidak ada.
Pokoknya sholat nang masjid iku jenenge tahiyatul masjid. Ora diniati tahiyat lah, iku wis dadi tahiyat masjid. Sholli sunnatan rakaatain itu namanya juga ketika dilakukan di masjid namanya sudah tahiyatul masjid, sudah otomatis itu namanya mengikut babu maja'a fil wudu ala ma'amallahu ta'ala. Ya tawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.